Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Ferdian. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai listrik dinamis yang dikhususkan untuk materi arus listrik ya. Nah, adapun itu tahap pertama, peserta didik dapat menjelaskan arus listrik dengan benar setelah proses pembelajaran melalui video. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara muatan dan waktu terhadap arus listrik dengan benar setelah proses pembelajaran melalui video. Dan yang terakhir, ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara pengukuran arus listrik dengan benar setelah proses pembelajaran melalui video. Oke, mengawali pembelajaran kali ini, pastinya kalian ya pernah ataupun melakukannya, yaitu ketika menyalakan lampu, kemudian TV dan kipas angin. Adakah yang tahu bagaimana lampu, TV dan kipas angin dapat berfungsi dengan baik? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin kalian akan menemukannya ya setelah mempelajari materi tentang arus listrik ini. Ya, kita awali dengan Nah, sebelumnya pada bab listrik statis kita pasti sudah mempelajari yang namanya gaya interaksi antar muatan listrik ya. Gaya tersebut dapat menyebabkan muatan listrik bergerak ya. Nah, seperti halnya gaya interaksi antar muatan listrik, analoginya misalkan adanya perbedaan beda potensial di sebuah air ya, pada sebuah air. Misalkan kita terdapat ada dua wadah A dan wadah B. Di sini diisi dengan air yang ketinggiannya berbeda. Untuk wadah A diisi air yang tentunya tingginya lebih besar dibandingkan wadah B ya, atau bejana B. Dengan ketinggian yang berbeda ini, kalian sudah belajar mengenai tekanan hidrostatis ya. Pasti energi potensial ya hidrostatisnya itu jelas berbeda. Oke. Nah, beda potensial yang ada pada bejana A itu lebih besar dari energi potensial pada bejana B. Nah, apabila kalian membuka keran, kira-kira yang akan terjadi itu seperti apa? Oke, ya mungkin beberapa dari kalian itu akan menjawab airnya mengalir. Ya. Nah, apakah air yang mengalir ini dari bejana A ke bejana B sampai air di bejana A akan habis? Nah, mungkin ada yang menjawab akan habis, ada juga yang menjawab tidak. Oke, coba kita simak ilustrasinya ya. Nah, ketika keran dibuka, itu tinggi air itu akan sama dengan tinggi air pada bejana B akan sama dengan tinggi air di bejana A ya. Nah, jadi ketika air mengalir itu tidak akan air pada bejana A itu akan habis, melainkan dia akan posisinya seimbang ya. Seperti halnya pada bejana berhubungan ya di konsep tekanan. Sehingga potensial A sama dengan potensial B.
Nah, air dapat mengalir jika adanya perbedaan potensial. Jadi ketika ketinggian air sudah sama, maka tidak akan ada aliran air yang terjadi. Gitu. Jadi air akan mengalir jika ada perbedaan potensial, atau sederhananya mengalir pada wadah atau permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Seperti itu ya. Nah, analogi aliran air ini pada energi potensial yang berbeda, ya, pastikan potensial A lebih tinggi tadi ya dengan potensial B. Nah, ini dianalogikan juga untuk arus listrik. Nah, arus listrik analog dengan arus air. Jadi misalkan ada benda A dengan potensial tinggi, kemudian dihubungkan dengan sebuah konduktor dengan benda potensial yang rendah. Nah, ternyata yang akan terjadi adalah adanya aliran muatan positif, ya. Nah, disebabkan potensial benda A itu tinggi. Jadi aliran muatan tersebut disebabkan muatan-muatan positif, ya, pada benda A mengalami gaya tolak yang lebih besar dibandingkan muatan-muatan positif benda B. Sehingga aliran muatan positif tersebut didefinisikan sebagai arus listrik yang arahnya tentunya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, pada perkembangannya bahwa muatan listrik itu dapat mengalir bukan muatan positif, melainkan muatan negatif atau disebut sebagai elektron, ya. Nah, elektron arus listrik ini oleh aliran muatan positif tidak menjadikan masalah, ya, yang tadi bahwa arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, yaitu sebuah konsep ya. Nah, arus listrik itu juga mengalir ketika adanya aliran elektron, ya. Aliran elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, keberadaan arus ini dapat diketahui melalui alat ukur atau alat listrik yang lainnya, ya. Misalnya contohnya di rumah kalian, untuk mengidentifikasi bahwa adanya aliran listrik, maka gunakan contoh misalkan alat elektronik, ya, seperti yang tadi di slide sebelumnya ya, menyalakan lampu, kemudian menyalakan TV, televisi, kemudian menyalakan kipas angin, itu mungkin salah satu identifikasi ya, apakah ada arus listrik yang mengalir selain menggunakan alat ukur. Yang kita bahas, sebuah arus listrik itu timbul ketika di sebuah rangkaian dalam kondisi tertutup, ya. Nah, jika dialiri oleh arus listrik, lampu pasti akan menyala. Seperti halnya di slide sebelumnya, ketika televisi dialiri oleh arus, televisi akan menyala. Kemudian, jika kipas dialiri oleh arus, kipas tersebut akan menyala atau berfungsi ya. Nah, pada rangkaian ini bisa kita lihat ya di animasinya bahwa ketika kontak saklar ya, ketika stop kontak ini terhubung menghubungkan sebuah kawat penghantar, maka nanti terjadi sebuah aliran arus listrik. Ya, aliran arus listrik itu dari potensial tinggi, yang ini positif, ke menuju potensial rendah atau negatif ya, kalau di batu baterai. Nah, adapun kalau untuk aliran elektronnya, dia dari potensial rendah, ya. Aliran elektronnya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari slide sebelah kanan animasi, ini adalah pergerakan contoh pergerakan dari arus listrik dan elektron ya arahnya.
Jadi yang merah ini adalah arus positif ya. Jadi muatan positif, yang biru ini muatan negatif. Ini untuk mengilustrasikan ya aliran arah arus listrik dan arah elektron dia bergerak. Nah, tadi di slide sebelumnya kita diperlihatkan bahwa adanya aliran muatan listrik positif ya dan aliran muatan negatif, atau selanjutnya kita sebut sebagai arus listrik dan arus elektron ya, arah elektron ya. Nah, adapun syarat agar arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian, yaitu kita harus merubah kondisi ya. Awalnya misalkan di sebuah rangkaian terbuka. Nah, ketika kondisi rangkaian terbuka ini lampu, misalkan lampu dihubungkan pada sebuah kawat pengantar, lalu sumber tegangan ya, batu baterai, kemudian ada stop kontak. Nah, di sini mengapa lampu mati pada rangkaian terbuka? Nah, kira-kira apa? Kenapa lampu mati jika rangkaiannya masih kondisi terbuka? Tuh. Nah, bagaimana jika stop kontak ini kita geser ya, kita ubah sehingga dia terhubung ya. Oke, ini berikut ilustrasinya. Nah, ketika terhubung, yaitu lampu akan menyala. Nah, ketika menyala, otomatis ada pergerakan dari arus listrik ya. Kalau misalkan kita lihat di ilustrasi ini, itu ada juga aliran elektron dari potensial rendah, dari negatif ya ke positif. Nah, jadi dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir kira-kira ya? Coba kalian pasti bisa menjawab ya. Nah, semoga penjelasan tadi dapat menambah pemahaman kalian mengenai arus listrik. Oke, selanjutnya itu mengenai kuat arus listrik. Nah, ada arus listrik, ada kuat arus listrik. Ya, apa bedanya? Apakah sama atau beda? Sebetulnya masih sama ya. Arus listrik yang tadi dibahas itu mengenai konsep arus listriknya. Nah, sekarang untuk kuat arus listrik itu kan arus listrik pasti akan berbeda-beda nilainya atau besarnya. Tadi disebutkan kuat arus listrik. Kenapa ada kuat arus listrik? Gitu ya. Tadi arus listrik ada ketika sebuah rangkaian tertutup. Nah, ini sebuah rangkaian tertutup. Kalau kita ilustrasikan, nah coba ya. Nah, itu kan rangkaian tertutup itu akibat lampu menyala itu akibat adanya arus listrik yang mengalir kan dari positif ke negatif. Sekarang, nah berapa kuat arus listrik yang mengalir? Coba sebelum ke sana kalian hitung dulu berapa banyak muatan positif yang melewati titik P dalam 10 second, dalam 10 detik ya. Nah, ini ilustrasikan sebuah stopwatch ya. Dalam 10 detik berarti sampai angka 10 ya. Sampai angka 10 kira-kira muatan positif ya, ingat muatan positif yang tadi warna merah ya. Itu berapa banyak melewati titik P. Nah, titik P ini ya. Oke, coba dihitung ya. Kita mulai. Nah, kira-kira berapa? Coba kalau misalkan kalian tepat, nah, pasti bisa ya menghitung. Dalam 10 detik kira-kira berapa muatan positif yang mengalir
melewati titik P. Nah, banyaknya muatan yang mengalir di titik P itu tadi kan 10 detik ya. Nah, selama 10 detik itu berapa? Akan 4 ya. Nah, kuat arus listrik itu banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detik. Nah, jadi setiap detiknya berapa? Gitu ya. Kalau tadi kan 10 detik. Nah, berarti kalau setiap detiknya kira-kira berapa banyak muatan yang mengalir. Nah, untuk menentukan atau menghitung banyaknya muatan yang menghasilkan kuat arus listrik itu juga bisa dengan ini ya, secara matematis ya. Jadi dengan rumus I sama dengan I dibagi T. Dengan I itu adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere. Kemudian I itu adalah muatan yang satuannya kolom. Ya, itu sudah belajar mengenai muatan ya. Kemudian waktu yang satuannya second. Oke. Nah, coba untuk lebih memahaminya lagi kita Oke, nah di sini ada muatan listrik sebesar 30 kolom mengalir melalui kawat penghantar selama 1 menit. Ini selama 1 menit ya dialirinya. Tentukanlah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar tersebut. Pertama-tama kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Diketahuinya itu adalah Q-nya 30 kolom. Waktu mengalirnya itu selama 1 menit. Kita ubah dalam second, 60 detik. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Rumusnya itu tadi I sama dengan I dibagi T. Nah, kemudian diapakan? Kita masukkan angka besarnya ini ya, besarnya muatan listriknya. Besar muatan listriknya mengalir itu 30 kolom dalam waktu 1 menit, 60 second. Berarti 30 kolom dibagi 60 second. Pasti kalian bisa menjawab. Jawabannya adalah 0,5 kolom per second. Jadi tiap 1 detik setengah muatan. Mungkin seperti itu ya. Nah, jadi untuk satu muatan yang lewat berarti harus di 2 detik. Nah, 2 detik berarti yang lewatnya sudah 1 putaran mungkin gitu ya. Sederhananya. Oke, untuk arus listriknya dalam satuan ampere sama 0,5. Jadi kolom per second sama dengan ampere. Ya, jadi 1 ampere itu berapa? 1 ampere itu adalah dalam 1 detik ya, muatan yang mengalir adalah 1 kolom. Itu. Ya, mudah-mudahan ada ini ya, penambahan pemahaman kalian mengenai kuat arus listrik. Nah, selanjutnya sudah dibahas juga mengenai cara mengetahui atau mengidentifikasi bahwa di rangkaian tersebut ada arus listrik itu gunakan alat ukur ya. Nah, kita lanjut ke pengukuran kuat arus listrik. Nah, pengukuran kuat arus listrik gunakan alat ukur. Alat ukurnya itu kalau kalian ingat di kelas 7 ya, tentang besaran satuan dan pengukuran itu adalah ampere meter. Ya, mungkin beberapa ada yang sudah tahu bentuk ampere meter seperti apa, ada yang belum. Nah, ini ampere meternya bentuknya dalam basic meter ya. Jadi basic meter itu kita bisa buat ampere meter mengukurnya, kita bisa mengukur juga voltmeter tegangan. Nah, ini dibuat untuk mengukur ampere meter. Oke, coba kita ulangi. Nah, ketika stop kontak ditutup ya, dihubungkan, diubah posisinya. Nah, terjadi pergeseran jarum ya, yang awalnya seiring dengan arus listrik mengalir ya, dari potensial tinggi dari positif ke negatif. Kemudian ada jarum yang menyimpang. Nah, jarum menyimpang ini menandakan adanya arus. Nah, besar arusnya berapa bisa diukur. Nah, cara mengukurnya ini dihubungkan ke 1 ampere ya di sini.
Untuk yang positif kita hubungkan ke 1 ampere, kemudian ini dihubungkan ke lampu, dari lampu dihubungkan ke baterai yang negatif. Oke. Nah, ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, pemasangannya kita lihat. Pemasangan itu secara seri. Apa itu seri? Seri itu bukan sama ya. Kalau dalam permainan mungkin seri itu sama. Seri di sini adalah dia tidak memiliki percabangan. Jadi satu jalur ya. Satu jalur, tidak memiliki percabangan. Itu seri. Nah, sekarang bagaimana cara membaca? Ini cara membaca ampere meter. Nah, di ampere meter ini ada yang namanya skala maksimal. Nah, ini skala maksimal, ada 50, ada 100. Nah, kemudian ada skala yang ditunjukkan jarum. Oke, yang tadi menyimpang ditunjukkan oleh jarum. Kemudian ada skala batas ukur. Nah, ini batas ukur pilihannya mau 100 mA atau 1 ampere atau 5 ampere atau 10 ampere. Nah, ini harus kalian kirakan ya. Kalau misalkan kira-kira dia akan harusnya lebih cukup lumayan besar, jangan taruh di 100 mA ya. Ini akan menyimpang jauh. Ketika menyimpang jauh, ini akan setidaknya adalah mengurangi ini usia dari alat ukur gitu ya, atau nanti lama-kelamaan akan rusak alatnya. Nah, berapa nilai yang terukur? Nah, tadi kan dihubungkan ke 1 ampere, berarti artinya dari 0 sampai 1 gitu ya. Jadi dari 0 sampai 1. Tapi juga kita bisa kalau misalnya secara langsung 2, 4, 6, 8, 10. Itu kalau 1 ya, berarti 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 gitu. Tapi kalau misalkan dihitungnya gimana? Menggunakan rumus ini. Nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjukkan oleh jarum ya. Kemudian dibagi nilai maksimumnya, lalu dikalikan batas ukur. Nah ya, jadi kan di sini ada 3 ya. Nilai yang ditunjukkan jarum adalah di sini. Ini 20, kalau misalkan gunakan yang bawah ya, bisa gunakan atas juga. 20 berarti 40, diantaranya tengah-tengah berarti ini 30 ya. 20, 30, 40. Nah, di sini ada tiap satu garis 1, 2, 3, 4. Berarti nilai satu garisnya adalah 2. Maka 30 tambah 4, 34 ya. Jadi nilai yang ditunjukkannya 34, nilai maksimumnya 100. Kemudian dikalikan batas ukurnya tadi 1 ampere. Jadi 34 bagi 100 dikalikan 1 sama dengan 0,34 ampere. Nah, jadi seperti itu ya cara membaca ampere meter. Nah, mudah-mudahan kalian tahu ya cara membaca ampere meter, kemudian bisa paham cara membacanya, kemudian cara menggunakan ampere meter, posisinya harus seperti apa. Saya sampaikan ya. Nah, tadi semoga tujuan pembelajaran yang dicapai ya tercapai ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya tercapai seperti itu. Ya, terima kasih telah menyimak video pembelajaran mengenai arus listrik. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai konsep arus listrik dan kuat arus listrik, serta cara mengukur arus listrik pada sebuah rangkaian. Oke, kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.